Hmm. Nah baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Baguslah kalau keadaannya sehat, ya. Jadi tadi kita sudah cuci tangan, kita sudah mengukur suhu tubuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana hari ini semua sudah hadir? Baik, semua sudah hadir dan Bapak harap kita semangat belajarnya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam pertolongan Tuhan. Ya, doa dibawakan oleh anak kami Ririn. Ya. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagus. Nah, mudah-mudahan kita diberkati Tuhan pada hari ini karena kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu nasional supaya kita lebih semangat belajarnya dan ini juga menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita Indonesia. Siapa yang bisa membawakan kita dalam nyanyi lagu nasional? Ya, silakan kepada anak kami Dion. Dari Sabang sampai Merauke tiga. Ya. Baik, mari kita berikan tepuk tangan buat teman kita yang sudah membawakan kita dalam lagu nasional. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran, ya, pembelajaran 4. Kalau pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3, kita sudah mempelajari mengenai persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, pada hari ini, pembelajaran 4, kita akan mempelajari mengenai kenampakan alam di Indonesia dan juga bagaimana iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap keragaman flora dan fauna. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya silakan diperhatikan seperti yang Bapak tampilkan, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam. Jadi sudah mengerti bagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Bagus. Kalau sudah mengerti, artinya kita bisa memulai pembelajaran kita. Tentunya hasil yang akan kita capai nantinya ini juga berdasarkan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah baik, silakan perhatikan gambar di atas. Ini adalah ada gambar beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Pertama dulu kita mengamatinya. Di sini ada, amatilah gambar kenampakan alam di atas. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alami. Kemudian berilah tanda centang juga pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam buatan. Ini di atas ada gambar yang pertama. Kira-kira apa itu? Gunung ya? Gunung. Jadi yang kedua? Sungai. Sungai ya? Betul, sungai. Yang ketiga? Danau. Bagus sekali. Yang keempat itu adalah bendungan. Jadi menurut kalian dari yang keempat gambar ini manakah
yang penampakan alami. Siapa yang bisa? Ya, Tio. Gunung, sungai, danau. Gunung, sungai, danau. Bagus, tepuk tangan buat teman Dion. Yang penampakan alam buatan, siapa yang bisa? Ya, Cika. Bendungan. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat temanmu. Itu adalah bendungan adalah penampakan alam buatan. Ada campur tangan manusia. Nah, baik. Penampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap. Ya, ada laut, ada pantai, dataran rendah, lembah, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Ini di Pulau Sumatera. Kemudian Pulau Jawa, sesuai dengan petanya, itu ada di atas. Sekarang Pulau Kalimantan, ada Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, Pantai Derawan, Sungai Kapuas, hutan hujan tropis. Ya, itu adalah beberapa bentang alam atau penampakan alam di Pulau Kalimantan. Sekarang Pulau Sulawesi, Gunung Lokon, ada Sungai Malili, Sungai Poso, Pantai Losari, Lembah Rama. Nah, sekarang di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, Gunung Rinjani. Ya, Gunung Rinjani. Jadi itu dah tadi beberapa penampakan alam yang ada di beberapa pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan penjelasan, maka Bapak sudah membagikan LKPD 1. Itu ada tugas, silakan perhatikan. Tugasnya kamu memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penampakan kemudian nanti kamu berikan contohnya. Nah, bisa dikerjakan? Bisa. Baik, maka Bapak ingin coba dulu. Siapa saja yang sudah siap, silakan dibacakan ya kepada Topper. Penampakan alam adalah lingkungan alami yang ada di sekitar kita yang merupakan ciptaan Tuhan. Bagus sekali, mari kita berikan tepuk tangan buat temanmu si Topper. Hasil kerjanya di depan. Penampakan alam buatan adalah bendungan. Mari kita tepuk tangan. Jadi itu adalah buatan manusia. Karena bendungan itu juga adalah merupakan kebutuhan. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana letak negara Indonesia. Ya, letak Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Ada ciri-ciri iklim tropis. Ya, seperti yang ada di gambar. Ciri-ciri iklim tropis itu suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Kedua, lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Halaman 98 dan halaman 100. Di situ ada bahkan persebaran flora dan fauna di berdasarkan iklim di Indonesia. Jadi itu adalah beberapa persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekarang kalau sudah mengerti, marilah kita membahas secara bersama-sama LKPD ketiga. Ya, LKPD ketiga yaitu Bapak mau Cika membacakan hasil jawabannya. Ya, silakan berdiri. Paragraf 1. Ide pokok. Indonesia sangat Tepuk tangan buat teman-temanmu yang sudah
Mana semangatnya? Bagus. Yang lain ya, silakan perhatikan jawabanmu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah baik, itulah jawaban daripada Dion. Bagaimana kira-kira jawaban si Dion? Benar. Benar ya. Tapi ada juga yang tidak sesuai dengan jawaban kalian semua ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat teman Dion. Nah baik, sekarang karena kita sudah mengerjakan LKPD 3, sekarang kita lanjutkan ya. Bagaimana, setuju? Setuju. Jadi kita lanjutkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Nah, jadi iklim, penampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila adalah contohnya nilai sila 1, yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Jadi itu adalah nilai-nilai luhur sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku kita sehari-hari. Sekarang sesuai dengan tugas kita yang ada di LKPD 3. Pekerjaan kita adalah, silakan diperhatikan, LKPD 4 yaitu mencari contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. LKPD-nya sudah siap? Sudah. Nah, bisa dikumpulkan? Bisa. Nah baik, Bapak ingin mengajak kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Penampakan alam Indonesia. Ya bagus, kenampakan alam Indonesia. Kemudian apa lagi? Pembagian iklim di Indonesia. Pembagian iklim di Indonesia. Kemudian apa lagi? Keragaman flora dan fauna Bagus. Indonesia. Keragaman flora dan fauna, bagus. Ada lagi? Ada. Apa lagi? Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagus sekali, berarti kalian semua anak-anak Bapak sudah memahami dan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi Bapak ingin menyampaikan jawaban-jawaban kalian itu tadi sudah benar. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai kenampakan alam di Indonesia, kemudian pembagian iklim, kemudian kita sudah mempelajari keragaman flora dan fauna, dan yang terakhir yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, pada pembelajaran 5, kita akan lebih semangat belajarnya. Pada pembelajaran 5 nanti kita sebagai manusia ya, dalam melaksanakan aktivitas, dalam menjaga lingkungan, dalam bekerja, tentu kita harus sehat ya. Kita harus memiliki otot yang kuat. Itu nanti akan kita pelajari di pembelajaran kelima. Nah baik, sekarang sebelum kita berpisah-pisah ya, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh, ya silakan kepada Juli. Baik, mari kita berikan aplaus buat teman kita yang sudah membawakan kita dalam doa. Nah, sekarang demikian yang bisa kita laksanakan pada hari ini, dan Bapak harap kalian bisa sehat-sehat sehingga sampai di rumah nanti. Baik, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa.